Bukan petarung yang kaleng-kaleng, tapi betul-betul petarung yang sejati. Dia tahu medan perang. Dia tahu bagaimana cara mengakumulasi masyarakatnya, terutama calon-calon pemilih dia. Berarti paling kuat Bang ya kalau melawan Pak Koster? Paling kuat. Bahkan bisa menang? Nah, tapi kalau hari ini kita boleh bertebak spekulasi, yang pas untuk Utara Selatan, yang pas juga untuk pemimpin 1 dan 2 di Bali, untuk menyaingi daripada petahana yaitu Pak Kosternya, ya cuma satu tadi, Pak Demer, pasangannya dengan Pak Giri Prasta. Itu pasti jadi, dan pasti masyarakat akan pilih beliau. Nah, kedua orang ini. Menarik Bang. Selamat datang di channel YouTube Bali 1. Hari ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa ketemu seorang tokoh Bali, advokat top, advokat nasional, dan juga kader Partai Golkar, Bang Togar Situmorang. Siap. Bagaimana kabar Bang hari ini Bang? Puji syukur, baik. Terima kasih juga atas diberinya kesempatan untuk kita sedikit dialog ya. Ya, oke. Terima kasih Bang, hari ini luar biasa. Dan langsung saja kita akan bahas ini hal yang menarik menjelang 2024 begitu. Abang ini kan kader Golkar. Kader partai terbesar kedua di Bali. Setelah PDIP. Ini beberapa hari lalu ada hal yang cukup menarik, juga analisis politik dari seorang Bapak Made Harjaya, mantan kader PDIP Perjuangan, yang menyebut nama-nama yang bisa saja muncul untuk 2024 Pilgub Bali, baik di internal PDIP maupun di luar di koalisi, termasuk di Golkar misalnya. Abang selaku kader Golkar, bagaimana Bang nih harapannya atau melihat figur-figur di internal Golkar gitu, siapa yang calon kuat yang bisa melawan ya petahana kita katakan Bapak Gubernur Bali saat ini, Bapak Wayan Koster dari PDIP Perjuangan, sehingga kan Pilgub ini seru gitu seperti 2018 yang ada waktu itu Pak Ray Mantre dan Pak Sudikerto ya, walaupun Pak Sudikerto yang punya partai Golkar waktu itu tanda kutip jadi kernet lah kan begitu, jadi Bali 2 bukan Bali 1. Ini kira-kira kalau dari Golkar yang bisa menjadi Bali 1 gitu Bang 2024 siapa Bang? Apakah ada gitu? Nah, ini menarik ya. Karena apa? Pertama, saya ini merasa tersanjung. Kenapa bilang tersanjung? Betul kita kader Golkar, tapi kan domisili kita kan Jakarta. Ini menarik. Nah, makanya yang kedua juga kita puji syukurnya kan sudah di Pulau Bali ini udah sekian tahun nih, sudah lama. Jadi ya wajar-wajar aja kalau saya berkontribusi dong. Nah, terutama terkait siapa the next candidate kan gitu gubernur untuk 2024 nanti. Nah, ini cukup bagus pertanyaan itu. Karena untuk di tahun 2024 kita harapkan adalah keberanian daripada kader-kader yang memang sudah mumpuni di partai kita, Partai Golkar. Itu dimulai dari ketua umum kita. Nah, ketua umum kita ini the next presiden untuk 2024. Airlangga Hartarto. Nah, kami sebagai kader sudah 1000% mendukung itu, dan kita akan mensupport apapun dan bagaimanapun beliau untuk the next presiden Indonesia 2024. Karena ini kesempatan terbaik Bang ya? Pastinya. Nah, kebetulan juga untuk di Bali, ini kan kelihatan sekali pada saat kemarin, yaitu kita ambil dulu pengalaman ya, dari 2019 ya, Pak Ray Mantre 2018. Pilgub Bali 2018 yaitu Pak Ray Mantre dengan Pak Sudikerto melawan Pak Koster Co Aceh. Itu kan kita lihat hasilnya signifikan. Itu hampir sekitar 47, sekian persen kalau tidak salah. Nah, ini kan jelas kita lihat ada satu kebangkitan. Ada suatu kepercayaan kembali bahwa partai yang mendukung kemarin Pak Sudikerto dengan Pak Ray Mantre itu, sampai ada masyarakat memilih demikian, ini kan kita ambil satu momen. Nah, momen itu kita mau ulang kembali. Jadi sebuah modal politik sebenarnya. Mau kita ulang kembali, tapi bukan hanya untuk sekedar nomor 2. Atau tidak hanya sekedar pengembira, hanya connect. Nah, kita pengen ada orang kader hebat dari Partai Golkar untuk maju jadi pemimpin Gubernur Bali 2024. Bali 1. Untuk Bali 1, bukan Bali 2. Bukan Bali 2. Nah, ini menariknya. Jadi ya kita harapkan nanti bagi saya terutama pribadi, dari kacamata saya,
yang memang sudah senior, pengalaman, dan secara ekonomi, secara mental, moral, petarung lah. Petarung. Bukan ecek-ecek. Bukan kaleng-kaleng. Bukan. Nah, cuma satu nama yang ada di otak saya. Oh, hanya satu nama? Satu nama. Siapa kira-kira itu, Bang? Ya, itu adalah Pak Demer. Jadi Sumerjaya Linggi. Gede Sumerjaya Linggi. Gede Sumerjaya Linggi. Saat ini beliau Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, anggota fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali, dan juga pengurus DPP Golkar. Benar. Nah, kenapa saya ke beliau? Karena nggak sembarangan juga saya menyebut nama beliau. Karena lihat prestasinya selama ini. Sudah 4 periode. 4 periode anggota DPR RI. Di DPR RI. Hampir setara dengan Pak Koster ya? Betul. Pak Koster bahkan waktu itu 4 periode juga, tapi karena beliau maju, jadi dia mundur. Nah, jadi dari segi pengalaman, lalu dari segi hubungan komunikasi itu dengan pusat, dengan DPP. Untuk daerah, itu nggak ada orang lain lagi. Menurut pandangan saya itu hanya satu, yaitu Pak Demer atau Gede Sumerjaya Linggi. Dan Pak Gede Sumerjaya Linggi ini juga di Bali itu memang betul-betul sudah kental. Artinya mengakar kuat. Basis massa sudah kuat. Basis massa. Nah, ini bisa kita lihat kontribusi dia pada saat kok nggak salah di dunia pendidikan. Dia pernah di komisi berapa itu ya? Jadi banyak banget kontribusi dia untuk masyarakat Bali demi kemajuan di Bali. Jadi untuk 2024 nanti yang kita harapkan adalah kader Golkar, tapi juga senior, pengalaman, siap mental, dan siap segala-galanya. Mental, dan finansial. Betul-betul petarung. Tapi bukan petarung kaleng-kaleng. Petarung yang memang punya finansial. Jangan petarung tapi ayam keok. Ada ayam keok, begitu kita majuin, kita tanya, kamu siap finansial nggak? Aduh, gua nggak punya duit. Ini repot juga. Berarti apakah Abang ingin mengatakan bahwa Bapak Gede Sumerjaya Linggi atau Bapak Demer ini yang kader Golkar, salah satu kader terbaik Golkar di Bali saat ini, calon atau kandidat yang paling kuat jika memang bisa berani bertarung atau diusung oleh Golkar dan koalisi tentunya untuk melawan Pak Koster? Apakah beliau yang paling kuat, yang paling siap, paling kuat menandingi atau melawan Pak Koster bahkan bisa menang? Jadi ujian itu pernah kita dapat 2 kali. Saya lihat peristiwa. Pertama adalah terkait pemilihan, yaitu Pak Remanter dengan Pak Sudikerto. Waktu 2018. Itu peranan si Pak Demer kan banyak pada saat itu. Lantas kedua, pasca Pak Sudikerto itu sebagai ketua DPD Golkar Bali ada masalah hukum. Nah, itu beliau menjadi PLT kan? Benar. Yang menjadi menahkaudai Golkar Bali. Benar, dan dia menjadi perekat. Mempersatu daripada ketua-ketua daerah-daerah yang lainnya, supaya tidak ada semacam kayak transisi, artinya kekosongan pemimpin. Nah, beliau bisa menghantarkan sehingga ada mulus transisinya ke Pak Sugawa Kori saat ini sebagai ketua DPD Golkar Bali. Nah, dengan prestasi-prestasi, dengan cara dia manuver, lalu juga dia bisa merangkul semua lapisan, saya yakin. Jadi beliau sudah tadi bukan petarung yang kaleng-kaleng, tapi betul-betul petarung yang sejati. Dia tahu medan perang. Dia tahu bagaimana cara mengakumulasi masyarakatnya, terutama calon-calon pemilih dia. Berarti paling kuat Bang ya kalau melawan Pak Koster? Paling kuat. Bahkan bisa menang? Pasti saya yakin, optimis. Kalau Demer ya, Demer dimajuin loh jadi Bali 1. Demer. Nah, kalau kita ini menarik, kalau kita misalnya bicara seandainya memang misal Pak Demer maju atau diusung tadi, beliau kan jadinya sama-sama dari Bali Utara, dari Buleleng. Pak Koster dari Buleleng, Pak Demer dari Buleleng. Nah, ini mungkin akan semakin meneguhkan semacam pola politik bahwa beberapa dalam 3 kali Pilgub Bali sejak 2008 itu muncul narasi Utara Selatan untuk menyeimbangkan pembangunan Bali yang dianggap di utara terlalu timpang, di selatan gemerincing dolar dengan pariwisatanya. Waktu itu kan ada dari PDIP kan Pak Mangku Pastike dengan Pak Puspoyogo yang memang representasi Utara Selatan. Kemudian 2013 juga Pak Mangku Pastike yang diusung oleh Golkar dan koalisi, Pak Sudikerto Utara Selatan, lawannya Pak Puspoyogo dengan Pak Sukrawan juga Utara Selatan. Nah, 2018 ini PDIP juga Utara Selatan, Pak Koster dan Pak Cok Aceh. Walaupun memang Golkar dan koalisinya
dengan Pak Raimandre, dengan Pak Raimandre, dengan Pak Sudikerto, tidak bisa kita sebut sebagai representasi Utara Selatan. Nah, kalau misalnya Pak Demer, Abang katakan tadi paling kuat menjadi kandidat yang melawan Pak Koster, sama-sama dari Utara, otomatis kan calon wakilnya harus dari Selatan. Nah, kira-kira menurut Abang siapa yang paling pas misalnya mendampingi Pak Demer kalau memang paket ini bisa disepakati dan Pak Demer memang siap gitu untuk. Kalau saya lihat ya, pemimpin yang hari ini kita lihat ada, tapi kita nggak tahu kebijakan partainya. Artinya partai kan punya SOP sendiri terkait SDM untuk dimajukan. Tapi kalau per hari ini kita boleh menyebut nama, itu yang mumpuni adalah, ini kan anak muda sama anak muda. Ya, tokoh. Pak Demer ini adalah muda milenial yang representatif dan dia revolusioner. Ya, sangat dekat juga dengan generasi milenial. Saya amati dan saya ikuti beberapa kegiatan beliau. Banyak anak milenial, Bang. Apalagi di Komisi 6 digerakkan UMKM milenial ini. Benar, pengusaha milenial. UMKM kan banyak disupport. Wirausaha. Ya, banyak bantuan diberikan. Ya, sama Pak Demer banyak dibuat. Nah, kalau saya yang cocok dengan dia hanya satu, yaitu Pak Giri Prasta. Sorry, sebentar, tunggu. Ini menarik pernyataan. Giri Prasta kan PDIP, Bang. Nah, itu. Sekarang Bupati Badung. Makanya saya kan bilang tadi, kalau yang cocok boleh sebut nama, selevel ya, atau bisa ngimbangin cara restoratifnya ini revolusionernya Pak Demer, ya Pak Giri. Dan tadi representasi Utara Selatan. Dan Utara Selatan terjadi. Nggak ada lain. Karena apa? Pak Giri itu juga kan bekerja, otak dia hanya satu. Bagaimana dia melayani masyarakat. Dan kita sudah lihat apapun itu demi masyarakat dia akan tempuh. Apapun itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana seorang pemimpin mengutamakan rakyatnya daripada diri dia sendiri. Ini juga perlu digarisbawahi. Nah, pertanyaannya, Pak Giri Prasta apakah dipakai oleh PDIP? Kan itu menjadi pertanyaan, karena di internal PDIP sendiri seolah-olah atau muncul juga ya analisis narasi atau wacana, kan ada semacam ya tanda kutip bisa dianalisa ada pertempuran juga antara Pak Koster dengan Pak Giri untuk memperebutkan di internal rekomendasi. Tapi ada pandangan juga atau analisa kalau Pak Koster dengan Pak Giri dipaketkan menjadi pasangan yang kuat dan juga representasi Utara Selatan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, Pak Koster dengan Pak Giri, otomatis kan Pak Demer tidak punya kesempatan atau koalisi tidak punya kesempatan untuk menggunakan Giri. Walaupun dari Golkar jelas ada statement beberapa waktu lalu, bulan lalu, jika Pak Giri tidak direkomendasikan oleh PDIP, Golkar siap memberikan ruang atau siap mengusung, kan begitu. Itu bagaimana, Bang? Peluangnya, Bang? Kalau itu kan ada hitung-hitungan sendiri tuh tentang politik. Politik itu kan dinamis. The last minute pun bisa berubah. Nah, makanya tadi kembali, kita tunggu nanti pada saatnya. Tapi kalau hari ini kita boleh bertebak spekulasi yang pas untuk Utara Selatan, yang pas juga untuk pemimpin 1 dan 2 di Bali, untuk menyaingi daripada petahana yaitu Pak Kosternya. Ya cuman satu tadi, Pak Demer, pasangannya dengan Pak Giri Prasta. Itu pasti jadi, dan pasti masyarakat akan pilih beliau. Nah, kedua orang ini. Menarik, Bang. Masyarakat pasti akan memilih beliau, dan Abang katakan Pak Demer ini calon kuat. Pertanyaannya, apakah di kepemimpinan Pak Koster sekarang ada hal-hal yang memang bisa membuat masyarakat tidak puas, atau ini memang bisa harus muncul tokoh lain yang bisa memberikan harapan baru? Apalagi ini sekarang ya pandemi, kemudian Pak Koster kan tinggal lagi 1,5 tahun, Agustus 2023 kalau tidak salah. Jadi ketika pilkada November 2024, tanda kutip beliau kan nganggur, tidak menjabat sebagai gubernur. Ya bisa kita bilang nganggur lah sebagai gubernur gitu. Ini kan juga menjadi menarik konstelasinya, karena tanda kutip Pak Koster tidak punya panggung di pemerintahan, sedangkan Pak Demer masih menjadi anggota DPR RI sampai 2024 pertengahan kalau tidak salah, sampai nanti misalnya pemilihan atau terpilih apakah beliau maju di Bali atau misalnya lanjut ke DPR RI. Tapi kan sampai 2023 akhir atau 2024 awal, Pak Demer masih punya panggung di DPR RI. Pak Giri Prasta juga masih punya panggung di Badung. Ini menarik juga konstelasi. Bagaimana? Kalau kita lihat terkait pemimpinnya Pak Koster dengan Pak Aceh, itu sampai detik ini menurut saya pribadi itu artinya baik dan bagus. Dan terutama terkait dengan pandemi tadi, dia bisa mengatasi bagaimana kondisi tersebut. Tapi kan tidak bisa dengan satu sudut aja, satu sisi aja. Ini kan memang pandemi ini nasional sifatnya, bahkan dunia.
Dan memang kita ada bagian tertentu, terutama pariwisata, kan agak drop. Yang memang belum bisa dibangkitkan. Dan ini sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat Bali. Bisa, nah seperti itu. Tapi kalau secara kita totalitas, artinya baru kali ini ada pemimpin yang mengutamakan adalah masyarakat budayanya, ataupun masyarakat desa, ataupun daripada orang-orang yang memang ke arah budaya yang diutamakan, tidak hanya kepada teknologi, tidak hanya kepada pembangunan, tapi kepada sumber daya budaya. Nah, sumber daya budaya ini kan tidak akan pernah habis. Berbeda dengan SDM, sumber daya manusia pasti terbatas, apalagi sumber daya alam. Dengan ada pandemi ini aja, siapa yang coba mau datang ke Bali? Pariwisata. Tapi dengan adanya sumber daya kebudayaan, ini adalah satu terobosan. Buktinya apa? Pak Koster itu berani membuat yang dia Kelungkung, pusat kebudayaan. Ini walaupun itu ngutang Pak ya? Dari itu kan lain ya. Oke. Tapi visi misi dia dalam hal untuk budaya, tentang menonjolkan budaya Balinya, itu perlu kita apresiasi. Nah, tapi kan masih memang ada catatan-catatan, program-program yang memang mungkin ketika ada alternatif pemimpin baru atau misalnya sebetulnya Pak Demar mungkin bisa lebih terakselerasi. Nah, mudah-mudahan, terutama juga adanya bandara di Bali Utara. Yang memang saat ini memang belum jelas juga gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya nanti putra daerah Buleleng sendiri, Pak Demar gitu harapannya. Maksud saya jadi gubernurnya, itu bisa lebih cepat. Apalagi koneksi Pak Demar di pusat di Jakarta luar biasa. Walaupun dengan Pak Koster juga kan, Pak Koster juga punya hubungan koneksi dengan pusat kan juga bagus. Terutama pemerintah sekarang Pak Jokowi kan juga dari PDIP, itu kan satu jalur. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh Bang Togar. Tapi pertanyaan saya Bang, ini kan kalau kita bicara internal, Golkar kan tidak bisa bicara Golkar saja, kalau harus ada koalisi juga. Apakah Abang yakin misalnya partai-partai lain juga mau menerima jika memang nama Pak Demar dimunculkan? Atau ada opsi ketua partai lain atau di luar Golkar? Misalnya kalau kemarin kita berkaca 2018 kan koalisinya dengan Demokrat, dengan Nasdem ya, yang partai beberapa partai-partai yang lumayan kursinya juga ada di DPR di Bali. Apakah Pak Demar ini bisa diterima oleh partai-partai di misalnya menurut pandangan Abang, walaupun kita tidak tahu seperti apa, tapi kan analisa Abang, apakah bisa diterima? Tadi kan seperti saya bilang bahwa modal rekat itu kita sudah pernah jadi tahun 2018, di mana kita ngusung waktu itu kan Pak Remantre kepada Sudikerto, yang harusnya kalau saya pribadi kan pengennya Pak Sudikerto saat itu Remantre, tapi karena koalisi inginnya Pak Remantre jadi nomor 1, Pak Sudikerto 2, Golkar logo. Dan Abang waktu itu kan jadi saya jadi ketua tim bidang hukum. Ketua tim hukum Mantrekerto. Nah, kita harapkan juga nanti ini ke depannya ya bukannya saya minta jadi ketua umum ketua hukum. Tim hukum lagi? Enggak. Pak Demar. Oke. Tapi kalau dipercaya kan? Kalau dipercaya kenapa enggak? Seorang panglima hukum garis orang kan begitu. Kita dipakai jadi garda terdepan. Ini kan kita karena calon kita ini, pemimpin kita kan orangnya fighter. Nah, dan orangnya juga humble. Dan dia otaknya smart. Dia istilahnya apa ya? Silent is the gold, silent is the moving. Artinya dia tenang kayak air, tapi apa yang dia cita-citakan, gitu ya? Apa yang dia inginkan pasti terrealisasi. Itulah saya mengistilahkan Pak Demar. Nah, saya yakin kalau memang itu bisa terjadi dan kalau itu betul-betul terwujud, ya walaupun ya atau tidak tetap di Demar, mau juga jadi ketua timnya ya. Berarti Abang mungkin dari sekarang sudah siap gini Bang, strategi apa yang bisa? Sudah pasti. Nah, jadi sehingga kita harapkan juga Pak Demarnya ini bisa didukung sama koalisi yang kayak kemarin, yaitu dari Partai Gerindra, lalu Partai Demokrat, Partai Nasdem. Nah, ini mudah-mudahan karena beliau juga dengan partai-partai itu
sangat erat, sangat baik hubungannya. Tapi kalaupun misalnya 3 partai saja, mungkin ditambah juga partai lain kan sudah cukup. Karena secara konstelasi nasional, Gerindra kan ya mungkin dekat ke PDIP. Di Bali pun juga belakangan ketika Gerindra dipegang oleh Bapak Gede Gajah, kan juga sangat dekat dengan Pak Koster berapa kali audiensi ya. Mungkin Gerindra ke PDIP, mungkin saja. Tapi kalaupun itu 3 partai atau mungkin ditambah satu misalnya PSI misalnya dengan koalisi itu kan sudah lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup. Misalnya kalau kita ambil kalkulasi lah, katakan Pak Mudarto nih, Demokrat, lalu juga di situ nanti ada Nasdem, lalu ditambah Golkar udah pasti 1 kursi. Bisa masuk lagi PSI, saya rasa udah cukup. Udah cukup. Oke. Nah, mungkin beberapa pertanyaan terakhir, Bang. Apa sebenarnya yang kita butuhkan atau pemimpin seperti apa yang kita butuhkan Bali untuk di 2024? Karena tantangan Bali begitu kompleks di tengah pandemi sekarang, pariwisata masih lesu walaupun direct flight sudah dibuka. Tapi kan itu perlahan. Kalau misalnya keran dolarnya mengalir deras, sekarang kan netes gitu. Sempat seret, sekarang baru mulai netes lagi. Apa tantangan Bali untuk 2024? Tantangan Bali untuk 2024 untuk calon pemimpinnya adalah menciptakan terobosan terkait masalah ekonomi. Karena kenapa? Dengan ada pandemi ini, ekonomi sudah betul-betul kita jatuh. Sudah betul-betul kita hancur. Nah, oleh sebab itu, pemimpin yang 2024 nanti kita harapkan adalah ahli ekonomi. Dan itu ada di Pak Demer. Karena Komisi 6. Misalnya UMKM, BUMN dan sebagainya. Dia lebih tahu itu. Jadi dia bisa bikin suatu skenario bagaimana untuk membangkitkan ekonomi tanpa tanpa menimbulkan pandemi tadi. Tanpa menimbulkan adanya klaster baru daripada COVID yang sekarang kita alamin ini. Nah, tapi kan memang harapannya 2024 dan memang sudah selesai. Kalau nggak salah, Pak Demer latar belakang ekonominya juga mumpuni. Pengusaha beliau. Ketua HIPMI pernah, ketua Kadin Bali. Kadin Bali juga. Dan jaringan pengusaha Bali kuat sudah luar biasa. Jadi kalau dia jadi pemimpin di Bali ini, bisa membawa investor. Investor akan datang itu, baik di dalam maupun di luar negeri. Terutama investor-investor ini yang memang betul-betul punya duit. Bukan investor-investor yang hanya jual master plan, tapi duitnya nggak ada. Ini kan juga susah. Bukan maklar gitu ya. Bukan maklar. Ya benar punya duit ya. Bukan hanya bawa proposal gitu. Jangan bawa proposal doang. Atau bawa cek kosong gitu. Duitnya nggak ada. Duitnya ini kan juga rawan. Sementara dia orang sudah bercerita di media bahwa akan membangun A, bangun B, bangun C, ternyata duit zero, nggak punya. Nah, Pak Demer itu tahu semua. Investor-investor yang memang mempunyai dana. Terakhir Bang, mungkin singkat saja mungkin atau harapan dari Abang, khususnya dulu kepada internal Golkar atau kader-kader Golkar di Bali. Ini kan bagaimana mungkin mendorong Pak Demer, karena kita kan nggak tahu isi hatinya Pak Demer apakah memang beliau siap tarung. Tapi semestinya selaku kader partai kan ketika ada aspirasi ataupun misalnya juga dari atas merestui kan harus baik, apalagi dia bilang karakternya baik. Harapan Abang kepada kader-kader Golkar, kepada petinggi elit Golkar di Bali, termasuk di nasional DPP, agar Golkar memang punya calon di 2024 dan itu kalau menurut Abang adalah Pak Demer, seperti apa? Jadi kalau menurut saya ini waktunya, artinya kebangkitan daripada Golkar itu sendiri, di mana kita tahu per hari ini ketua kita Pak Sugawa Kori juga orang yang hebat. Yang mumpuni. Dia wakil ketua DPRD Bali. Wakil ketua DPRD Bali juga, dan pengetahuan dia tentang ekonomi bagus. Nah, kalau memang pada saatnya nanti mekanisme sesuai harapan saya, Pak Demer akan maju jadi ketua ataupun menjadi gubernur, calon gubernur Bali 1 untuk 2024. Ya, kita berharap semua solid. Semua bersatu, semua solid. Kita siapkan kekuatan kita curahkan kemampuan kita serahkan semua itu bagaimana caranya dengan sekuat tenaga agar Pak Demer ini benar-benar terpilih, benar-benar kita kawal menjadi Bali satunya. Karena apa? Dengan adanya momen sekarang ini adalah momen kebangkitan Golkar. Karena dari nasionalnya sudah capres, di daerah harus kepala daerah dong. Biar nyambung kan? Biar nyambung, biar satu jalur lagi. Satu jalur tapi bukan salah jalur. Bukan salah jalur. Tapi kalau yang sekarang salah jalur, Pak. Karena apa? Ini waktunya kuning itu semakin menguning. Beringin menguning. Padi sudah menguning. Padi menguning. Sudah menguning. Ini waktunya kita untuk menuai.
Ini waktunya kita untuk meraih kemenangan Partai Golkar di Bali. Oke, luar biasa Bang Dogar Situmorang. Kita juga berharap muncul tokoh-tokoh yang bisa menjadi pemimpin kita yang hebat untuk 2024. Tapi itu baru satu cerita di Bali. Ada cerita Bang Togar di Jakarta. Itu akan kita bahas nanti Bang, sabar. Banyak cerita yang bisa diungkap oleh Bang Dogar. Pertanyaannya, apakah Bang Dogar juga ada niat maju calon gubernur DKI Jakarta? Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam Bali 1. Jangan salah jalur. Nanti babak belur. Benar, Bang? Oke. Terus dong. Siap.